Bapa yang di surga, siapkan hati kami dalam mendengarkan firman Tuhan, berbicara lewat hamba ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang hamba sampaikan itu adalah dari Engkau. Dan biarlah hamba tersembunyi, tetapi mereka melihat Tuhan. Melihat pesan yang akan Tuhan sampaikan kepada setiap teman-teman di sini yang mendengarkan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus masing-masing dalam hati kami. Berikan juga signal yang baik ya Tuhan, supaya tidak ada terhalang dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Yesus, amin. Baik teman-teman, jadi pada saat ini saya tidak share slide karena memang tidak ada slide. Jadi saya akan lebih banyak membahas di beberapa ayat dan nanti ada Amel yang akan membantu saya dalam memberikan slide untuk, bukan slide ya, tetapi screen untuk menampilkan ayat Alkitab. So, seperti kita ketahui di zaman pandemi ini banyak sekali orang-orang yang terkena depresi ya. Tidak sedikit orang yang hidup dalam ketakutan, mereka banyak sekali kekhawatiran dan sebenarnya justru di masa pandemi ini saya pernah ikut beberapa kali seminar-seminar tentang mental health atau lebih tepatnya kesehatan mental ya, karena saya juga waktu itu sempat lihat ada satu penelitian dari Badan Kesehatan bahwa peningkatan orang-orang yang terkena gangguan mental bertumbuh 3 kali lipat di masa pandemi ini. Nah, jadi pada saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan bersama dengan kita di masa-masa yang sulit ini. Khususnya saya mengerti banget ini adalah masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita sering dengerin berita ya, bisnis banyak yang close down, kemudian ada juga orang yang bukan orangnya cuma satu, tetapi around the world ya. Saya punya teman yang dia orang tuanya tinggal di Belanda. Jadi teman saya ini saya pernah ketemu waktu di NTT, tapi sekarang dia ada di Belanda. Dia orang Indonesia dan kita saling update gimana sih perkembangan di sana gitu. Dan ketika dia cerita di sana tuh banyak banget orang-orang yang membuka bisnis itu benar-benar ditutup. Jadi bahkan kalau misalnya ada yang dibuka, mungkin kayak misalnya bisnis kayak di sini S Hardware ya, contohnya kayak gitu. Di dalam satu lantai itu hanya dibolehkan 2 orang saja. Jadi misalnya kayak ada 2 lantai atau 3 lantai, itu nggak boleh banyak-banyak. Jadi sangat-sangat strict dan mereka masih ada jam malam keluar pada hari ini, sampai hari ini. So, itu benar-benar keimbas ya, dan teman saya ini juga punya bisnis di berbagai tempat, dan dia bilang nih benar-benar luar biasa pandemi ini, bisnis saya benar-benar down abis gitu ya. Tapi syukurnya dia tidak sampai gila kayak gimana ya. Cuman maksudnya ketika kita melihat bahwa peningkatan dari khususnya anak-anak Tuhan juga, ada yang juga mengalami gangguan kesehatan mental. Karena ini melibatkan bisnis mereka, pekerjaan mereka, kelangsungan kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka juga. So, pada saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan mempunyai tujuan dalam kehidupan. Ini akan membantu kita mengingat bagaimana Tuhan mempunyai tujuan dalam kehidupan kita walaupun dalam keadaan sulit. Kita akan membuka di Yakobus dulu ya, Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Jadi saya akan meminta Amel untuk tolong share screen Yakobus 2 21 sampai 23 dan boleh teman-teman siapa yang volunteer untuk bisa membacakan ayat tersebut. Mungkin Helen boleh tolong bacain. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Thank you Helen. Saya suka banget bagian kata Abraham disebut sahabat Allah. Kita akan membahas topik ini berjudul character climb. Apa sih sebenarnya arti bahasa Indonesianya? Mungkin kalau saya terjemahin bebasnya adalah pertumbuhan karakter, ya. Kita akan membuka dan membahas mengulik dari Kejadian 15 dan kita akan membaca dulu di ayat 1.
Mungkin Bro Pascal boleh bacain di ayat 1. Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Thank you. Saya anjurkan teman-teman untuk juga bisa membuka Alkitabnya sendiri, karena sebenarnya ketika kita belajar Alkitab tuh jauh lebih enak kalau buka bukunya loh. Ya, you can compare, karena itu benar-benar tidak ada distraction juga ya. Nah, kalau saya compare di ayat versi bahasa Inggrisnya, di sini di bagian belakangnya upahmu sangat besar, itu exceedingly great reward. Nah, pada momen ini kan Tuhan bilang janganlah takut. Jadi pada saat itu keadaan dia sebenarnya nggak baik-baik juga. Jadi Abraham pada saat itu dia merasa takut, ya, dia gelisah, dia penuh dengan kekhawatiran, kesulitan. Karena dia meninggalkan kampung halamannya dan dia berjalan menuju tempat yang baru. Dia mempercayai Tuhan akan bersama dengan dia, tapi dia nggak lihat. Sepertinya Tuhan nggak berkati saya hingga sampai saat ini. Oke, dan boleh kita baca lagi mungkin di ayat kedua. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Yes, nah sebenarnya apa yang dia risaukan tuh adalah dia bingung nanti kalau dia udah meninggal, ini harta-hartanya tuh kemana, ya kan? Tapi Tuhan bilang di ayat 1, janganlah takut. Coba deh teman-teman, kalau misalnya kita menghadapi keadaan-keadaan yang membuat kita gelisah, khawatir, kita bisa pegang ayat ini. Coba nama Abram ini kita ganti menjadi nama kita. Ya, contohnya saya, janganlah takut Dita. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini seperti memberikan kekuatan buat saya di saat saya stres, banyak masalah, nggak tahu mau ngapain. Ini it's a good choice, kita bisa membaca Kejadian 15 ayat 1. Nah, di ayat 2, seperti kita ketahui dan tadi sudah dibaca ya, dia bingung. Dia kan nggak punya anak. Yang pasti, yang akan mewarisi adalah Eliezer. Nah, jadi pada zaman itu, teman-teman, jika orang tersebut tidak mempunyai anak, maka yang mewarisi itu adalah orang yang membantu di rumah tersebut. Ya, jadi istilahnya mungkin orang kepercayaan di rumah itu, orang pembantunya ya, gitu. Dan di sini pembantu dari Abraham adalah Eliezer. Nah, jadi Abraham tuh resah. Siapa yang akan mengambil alih harta dia kalau dia sudah nggak ada? Dan dia berpikir sepertinya Tuhan nggak ngasih dia segitu banyak harta yang dimiliki oleh Abraham, dan pada waktu itu namanya masih Abram, kayaknya nggak ada gunanya gitu. Dia memiliki banyak harta tapi dia nggak punya anak. Sepertinya malah Tuhan tidak memberkati dia. I don't have child, saya nggak punya anak. Nah, sekarang kita baca lanjutan berikutnya di ayat 3 sampai ayat 4. Oke, siapa yang boleh baca? Silakan. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Yes, thank you. Nah, coba deh kita lihat di ayat 3. Di sini Abram bilang, hambaku nanti menjadi ahli warisku. Terus Tuhan bilang, aduh, kan sudah saya bilang yang menjadi ahli waris lo nanti itu adalah anak kandung lu sendiri. Oke, ini kita baca lagi ya di ayat 5. Lanjut, Bro. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, sampai di sini kita tahu bahwa Abram dan Sarah tuh bukan muda lagi. Dan usia kesuburan untuk memiliki anak itu sudah lewat. Mungkin sebelumnya mereka sudah berusaha untuk bagaimana memiliki anak. Saya punya teman kerja,
Dia udah menikah dengan suaminya tuh udah puluhan tahun ya teman-teman. Dan mereka rindu banget punya anak. Sampai mereka mengusahakan segala macam cara dan tidak jarang juga misalnya teman saya kalau udah mau curhat tuh kadang-kadang saya belum menikah ya teman-teman, tapi dia udah menikah, dia cerita masalah rumah tangganya tuh hanya aduh aku pengen banget punya anak, aku udah doa, aku udah mengikuti ini segala macam, tapi gimana aku sampai sekarang juga belum punya anak. Bahkan dia juga pernah cerita bahwa dia pernah mencoba untuk bayi tabung, which is harganya nggak murah ya teman-teman, itu udah sampai 2 kali ya. Dan dia mau plan lagi untuk another bayi tabung, itu ratusan juta kalau saya nggak salah dia pernah cerita gitu. Nggak berhasil juga, hingga sampai saat ini teman saya belum punya anak. Oke, jadi mungkin coba kita bayangkan pada waktu itu Abraham dan juga Sarah, mereka sudah berusaha dengan keras untuk bagaimana memiliki anak, tetapi still mereka sudah tua, mereka nggak punya anak pada saat itu. Tapi Tuhan bilang di sini jangan khawatir. Kamu bukan saja memiliki seorang anak, tetapi keturunanmu tidak akan bisa dihitung, akan seperti banyaknya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering membiarkan apa yang kelihatan nampak dalam kenyataan yang membentuk iman kita. Right? Jadi kadang-kadang kalau kita melihat masalah seperti ini, ya itulah hidup kita. Ini yang sangat sebenarnya berbahaya ya di dalam kehidupan kita. Kita sering membiarkan keadaan kita menentukan berapa banyak yang kita percayai, seberapa baik kita mempercayainya, dan bagaimana kita mempercayai seutuhnya. Ketika kita memilih masalah dalam pekerjaan, keluarga, pernikahan mungkin ya, masalah apapun yang teman-teman miliki dan saya juga miliki, kita sering menaruh logika kita lebih tinggi dibandingkan iman kita. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan selalu bilang kepada kita, percaya kepadaku dan aku akan memberikan kemungkinan-kemungkinan itu kepada kamu. Kita baca di ayat berikutnya, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini adalah ayat yang paling penting dalam Alkitab, khususnya buat kita sebagai orang Kristen. Percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bilang, nih, dia tadi kan nggak percaya Abraham, terus dia bawa ke out of the window, ya, dari pemikirannya dia, dan supaya Abraham bisa lihat bintang-bintang di atas. Ya, coba kalau misalnya kita bayangkan pada zaman itu kan tidak ada polusi ya, tidak ada polusi, terus tidak ada listrik juga. Jadi kalau ada bintang-bintang bersinar itu tuh benar-benar di dalam kegelapan, kontras banget kan, itu bakal bercahaya luar biasa. Dan pastinya sangat indah banget. Abraham melihat bintang-bintang itu dan kelihatannya mustahil, tetapi apa yang dikatakan ayat ini? Percayalah Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan. Ketika keadaan kita sulit dan ketika semuanya terlihat mustahil, saya ingin kita tidak mempercayai apa yang akan Tuhan lakukan buat kita, tetapi kita percaya saja. Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan dia sebagai kebenaran. Nah, pada saat itu, cerita mengenai Abraham, pada saat itu dia belum menjadi orang benar. Ya, dia banyak sekali melakukan banyak kesalahan demi kesalahan. Ketika Abraham percaya, dia diberikan kredit sebagai orang, sebagai kebenaran, yang mana dia belum ditunjukkan berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Sebagaimana kalau kita pernah dengar cerita pencuri yang ada di sebelah Yesus, dia percaya kepada Yesus, di mana sebenarnya pada waktu itu udah nggak ada waktu lagi untuk membuktikan dia sebagai kebenaran. Tetapi kredit kebenaran itu diberikan kepada pencuri tersebut, dan dia percaya pada waktu mereka disalibkan Yesus dan pencuri itu sama-sama disalibkan. Dia percaya kepada Yesus. Kita, teman-teman, kita jangan pernah merasa kita tidak diselamatkan, kita tidak dikasihi, kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kebenaran itu diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus, yang mana belum kita dapatkan.
Abraham disebut kebenaran di mana dia jauh banget, belum dinyatakan kepadanya janji yang diberikan itu. Kita buka di Roma 5 ayat 8. Ini akan menjadi satu kekuatan juga buat kita mengenai righteousness ya, atau kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Oke, saya boleh minta Bro Johan bacain? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Oke, thank you brother. Nah, kembali lagi soal Abraham. Dia pada umur 75 meninggalkan Ur, dan itu adalah tanah kampung halamannya ya. Kemudian dia membuat kesalahan. Dia menikah dengan Hagar, terus memiliki Ismail pada umur 86. Yang mana Ismail ini bukan anak perjanjian ya teman-teman. Dan Abraham harus menunggu 14 tahun kemudian sebelum Ishak lahir dan dia diberikan kredit kebenaran. Nah sekarang kita akan masuk ke Kejadian 22. Ini adalah hal-hal yang Abraham lakukannya. Ini terjadi, ada hal-hal yang Abraham lakukan baru masuk ke Kejadian 22. Yang pertama adalah dia mengambil Hagar sebagai istrinya. Terus parahnya lagi, ini saya pernah membahas ini juga ya, dan sebenarnya kalau saya baca cerita itu sedih banget ya. Abraham juga mengusir Hagar dengan kasarnya. Pada waktu itu dia sedang hamil lagi. Itu, sebagai kebenaran itu bisa nggak sih sebenarnya kok dia berlaku seperti itu? Abraham tidak menampilkan karakter yang seharusnya seseorang yang diberikan kredit kebenaran. Oke, tetapi ini yang terjadi di Kejadian 22 ayat 2. Allah menguji Abraham. Oke, setelah itu semua terjadi, tapi ada lagi ujian-ujian yang akan Tuhan berikan kepada Abraham. Kita buka di ayat 2. Saya boleh minta baca salah satu teman-teman? Disa boleh tolong bacain? Kejadian 22 ayat 2 ya, Sis. Yes. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, thank you sis. Nah, di sini ayatnya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Sebenarnya anaknya Abraham kan ada dua ya. Tetapi yang dimaksud Tuhan di sini adalah anak perjanjian, yaitu Ishak. Ya, jadi di ayat ini dibilang anak tunggal, berarti sebenarnya yang dimaksud adalah Ishak. Oke. Saya boleh minta lagi Disa baca sampai ayat 7 ya. 3 ayat sampai 7. Kejadian 22 ayat 3 sampai 7. Ya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan manggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berkata, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu Ishak kepada Abraham, ayahnya bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Yes, thank you. Jadi teman-teman, sebenarnya pada zaman itu, mempersembahkan anak itu tidak umum ya. Mungkin persembahan korban bakaran itu hal yang biasa, di mana ketika seseorang melakukan dosa dia harus mempersembahkan korban, tetapi itu adalah binatang.
Dan this is not a common thing pada saat itu. Namun somehow itu harus dilakukan oleh Abraham karena kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Oke, ini sangat luar biasa ya, iman dari Abraham. Dia menurut, padahal sebenarnya itu juga nggak common pada saat itu. Nah, setelah akhirnya semuanya siap, kan Ishak kucuk-kucuk datang ke sana ya. Kemudian ternyata tidak ada yang mau dikorbankan. Kita baca lagi di ayat 8, coba deh. Disa boleh tolong lanjut? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Okay, so sorry, tadi saya agak mix up. Thank you. So jadi Ishak ini kan dia bingung ya, ini mana korbannya gitu kan? Dan Tuhan bilang di sini sebenarnya versi bahasa Indonesianya kan Allah yang akan menyediakan anak domba. Tapi saya senang banget yang versi bahasa Inggris. Mungkin Amel boleh tampilkan yang versi King James. And Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering." So, di sini Tuhan bilang God will provide himself. Tuhan yang akan menyediakan sendiri. Nah, di sini mengingatkan kita bahwa Allah akan menyediakan sendiri, yaitu anaknya yang akan dikorbankan. Bayangkan ya teman-teman, dengan ayat ini menyatakan satu nubuatan yang akan terjadi, yaitu Yesus mati di kayu salib. Oke, kita lanjut lagi karena memang kita akan banyak membahas di Kejadian 22. Saya boleh minta salah seorang teman lagi untuk membacakan di ayat 9 sampai ayat 10. Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Oke, Audi boleh tolong bacain? Ya Kak, Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Oke, thank you. Nah, kita lihat di sini bahwa sebenarnya yang mempunyai iman itu bukan hanya Abraham, tetapi juga Ishak. Ishak sebagai anak bisa aja dia fight, "Pop, what are you doing?" gitu kan? Apa sih Bapak lakukan, masa saya? Dia bisa aja lari dan dia juga bisa aja melawan ayahnya sendiri gitu ya. Tetapi Ishak mau dipersembahkan di altar karena dia mempunyai iman. Bisa kita bayangkan pada saat itu Abraham sebagai ayahnya, di mana anak ini kan sudah ditunggu cukup lama ya. Dan Abraham menangis. Dia meneteskan air mata ketika dia harus pegang pisau dan dia harus membunuh Ishak. Namun di saat dia mau melakukan itu dia mengingat janji Tuhan pada waktu Tuhan berkata bahwa keturunanmu tuh akan seperti bintang di langit. Di mana pada saat itu teman-teman, dia harus membunuh anaknya sendiri, dan habis itu emang ada lagi anaknya? Kan nggak ada, tadi tunggal kan? So, what a great faith yang dia miliki. Dia masih mengingat janji Tuhan pada saat itu, dan indeed malah kita baca di Alkitab, dia mau melakukan itu karena dia percaya bahwa Tuhan juga akan membangkitkan jika memang anaknya harus mati. Itulah namanya character climb, pertumbuhan karakter. Kalau kita lihat grafik imannya Abraham, dia naik turun. Banyak sekali sebenarnya kesalahan-kesalahan yang dia buat, tapi disitulah sebenarnya karakter dia bertumbuh. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang pernah Abraham lakukan, tapi dia dijuluki Bapak orang percaya. Dari banyak kesalahan yang dia lakukan, jatuh bangun iman yang dia miliki sepanjang hidupnya, analisa terakhir yang kita temukan dalam Alkitab adalah penurutannya kepada Tuhan ketika dia harus mempersembahkan anaknya. Gimana kita bisa mempunyai iman seperti itu? Iman muncul dari banyak pencobaan yang datang dalam kehidupan dia.
Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana ketika dia jatuh, dia balik lagi kepada Tuhan. Di masa pandemi ini adalah kesempatan buat kita reflect masa-masa di mana Tuhan pernah memberkati kita, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Yang dia lihat adalah karakter kita. Itulah yang membuat kita bisa ke surga. Karena nanti di surga yang bisa membawa kita ke sana adalah karakter kita. Tuhan tidak datang kembali untuk melihat, oh, ini yang paling ganteng nih, saya bawa dia ke surga. Atau ini dia yang paling cantik, makanya saya bawa dia ke surga. No, tetapi karakter kita. Kita juga pernah baca di Alkitab bahwa ketika Tuhan memilih raja, ya seorang raja untuk bangsa Israel, dia melihat hatinya, bukan appearance-nya atau outlook-nya. Oke, nah sekarang kita baca lagi di 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 14. Ini agak panjang tetapi agak pendek-pendek ya. Cuman ini sangat related. Saya boleh minta Mei untuk membacakan? Dua Petrus 1 ayat 1 sampai 14. Mei bisa baca? Itulah saya dia mungkin. Oke, silakan. Ya, 2 Petrus 1 ayat berapa? 1 ya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadaan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3. Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang salah oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kami, dunia. 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan hidup kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung, dan tidak akan pernah tersandung. 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 15. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergian itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Oke, thank you Bro Ali yang membacakannya dengan semangat ya. Luar biasa. Ya, semangat 45 Sis Dita. Baik. Nah, teman-teman, itulah pertumbuhan karakter ya. Jadi, kalau kita rewind sedikit di ayat 5 dan ayat 6, iman ya menambahkan iman kepada kebajikan, kemudian kebajikan kepada pengetahuan, kemudian pengetahuan penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kepada kesalehan. Kita harus menunggu Tuhan. Kalau kita baca di satu ayat di Wahyu, the patience of the saints, ya. Jadi ketekunan orang-orang kudus. Jadi kita harus belajar juga untuk tekun, bersabar. Dengan masalah apapun yang kita miliki, kita harus percaya sebagaimana Tuhan menyediakan korban untuk Abraham, Tuhan juga yang akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Dia akan tetap menjadi Jehovah Jireh buat kita. Ketika kita
membuat kesalahan, tidak seberapa banyak pun yang pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah berlaku bodoh di masa lalu kita menjadi orang yang sangat berdosa. Apapun itu judulnya, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serahkan semuanya kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus yang akan mendevelop our character, yang akan mempertumbuhkan, mengasah karakter kita untuk menjadi seperti Dia. Kalau teman-teman pernah mempelajari soal brain atau otak ya, sebenarnya saya nggak jago-jago banget ya, tetapi ada satu otak bagian depan namanya frontal lobe ya. Ini adalah salah satu bagian sisi otak di mana ini yang merekord untuk habit kita. Nah, jadi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan, di sinilah sebenarnya yang merekam itu frontal lobe. Nah, kalau kita terbiasa untuk mengasah habit kita dengan hal-hal yang baik, yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, dengan berdoa, dengan kita bersyukur, dengan menyanyi pujian, dengan kita belajar Alkitab, dengan bersekutu dengan orang-orang seiman, ini akan membantu kita untuk mengasah karakter kita untuk menjadi seperti Kristus. Dan kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang akan menuntun kita. Nah, teman-teman, ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, semakin besar Roh Kudus dalam diri dia, semakin akan banyak ujian yang akan dia hadapi. Karena kenapa? Disitulah akan terlihat apakah sebenarnya kita menjadi representatif Kristus atau tidak. Jika teman-teman ingin mau ngetes, lihat dalam masalah-masalah kita. Apa yang kita perbuat? Apakah kita tetap menampilkan karakter Kristus di saat keadaan tidak menyenangkan terjadi dalam diri kita? Mungkin hal-hal simpel ya. Pada waktu mungkin teman-teman, ini saya cuma kasih case yang simple. Contohnya teman-teman ngantri. Ya, mungkin kalau cewek-cewek suka shopping, let's say sale 80%. Wah, itu harganya murah banget ya. Atau mungkin abang saya suka banget dengan audio ya. Jadi kadang-kadang dia kalau udah kayak suka beli sound system atau apa, itu dia senang banget hunting-hunting yang bagus-bagus. Kalau misalnya itu ada sale, wah itu mungkin dia udah kayak dia cari. Mungkin kalau di luar negeri itu suka bilangnya Black Friday, ya kan? But ternyata pada waktu ngantri, tuh ada orang berdesak-desakan yang mungkin sudah jalurnya kita terus diambil antrian kita. What will you do? Apakah kalian akan marah atau kalian malah ngamuk? Oke. Atau mungkin pas lagi nyetir mobil ya, paling sering di Jakarta ya, misalnya lagi udah mulus gitu ya, terus tiba-tiba ada orang yang nyalip. Apakah kalian akan mengeluarkan kata-kata kotor atau mungkin marah-marah, maki-makian gitu ya? Ini bisa terlihat pada waktu kejadian-kejadian seperti itu, atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. So, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti kita tidak akan marah. Karena kita tidak akan memberikan pikiran kita kepada siapapun yang dimana ini milik Tuhan, milik Kristus. Pikiran kita adalah milik Kristus. So, everything is in our mind adalah belong to Christ. It's about Christ. Sebenarnya kita nggak perlu marah. Kalau kita bisa mempunyai penguasaan diri, itu adalah buah-buah roh. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, teman-teman, di saat sekarang ini banyak sekali orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan pengharapan. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita bisa belajar terus untuk bertumbuh dalam karakter kita di dalam Kristus. Kita bisa lihat dalam keadaan masalah seburuk apapun yang kita alami, apa yang kita lakukan. Disitulah sebenarnya ujian iman itu datang kepada kita. Sebagaimana Abraham, dia percaya akan janji Tuhan, walaupun dia harus mengorbankan Ishak anaknya. Tetapi janji Tuhan itu sangat nyata. Dia belum lihat janji itu yang datang kepada dia, bahkan sampai dia sudah meninggal, dia tidak melihat janji itu, tapi dia percaya dan dia diperhitungkan sebagai kebenaran hingga sampai saat ini, sebagai Bapa orang percaya. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bertumbuh karakter kita di dalam Tuhan? Maukah kita bertumbuh dan kita membagikan the love of Jesus kepada orang-orang sekitar kita, sehingga Kristus bisa hidup di dalam diri kita? Mungkin ini saja sharing yang saya bisa bawakan. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati.